Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Tolaum Banua dengan NIM 24001039250277 mahasiswa PPG guru tertentu di LPTK Universitas Surabaya. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di kelas 4 SD dengan materi keberagaman sosial. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak Umi. Waalaikumsalam Umi. Apa kabar hari ini anak-anak Umi? Baik Umi. Sehat? Sehat Umi. Sudah sarapan dari pagi? Udah Umi. Oke, Umi mau tanya dulu. Siapa yang tadi pagi sholat subuh? Saya. Siapa yang tadi pagi mandinya pakai sabun cuci? Siapa yang mandi pakai sabun cuci? Oke. Siapa yang tadi pagi murojaah? Saya. Oke. Dari ulang hafalannya kan, Nak? Udah Umi. Oke. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, coba dulu ketua kelasnya pimpin doanya dulu. Agli? Up your hand. Up. Pray before study. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Oke, masih semangat Umi kan belajar hari ini? Masih Umi. Ya, semangat, coba dulu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Ini. Mana? Ini. Oke, Umi cek kehadiran dulu ya. Umi mau lihat siapa temannya yang belum hadir. Abdi Kaisar, Hadir Mi. Imam, Hadir. Olid, Hadir Mi. Feli, Askana, Enggak hadir Mi. izin. Iya. Oke. Ririn, Hadir Mi. Laika, Hadir Mi. Naila, Hadir Mi. Bintang, Hadir Mi. Rizky, Hadir Mi. Hasan, Hadir Mi. Aida, Hadir Mi. Alep, Hadir. Adli, Hadir Mi. Agis, Hadir Mi. Pipa, Hadir Mi. Afka. Hadir Mi. Oke. Hadir semua ya, cuma Askan yang nggak hadir ya. Oh, sama Rafa ya. Hadir Mi. Nadira izin ya. Oke, udah. Umi mau tanya dulu. Masih ingat nggak anak-anak Umi semua materi pembelajaran kita minggu lalu? Masih Umi. Tentang apa? Hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Apa itu hak? Ya, bisa dikatakan mengerjakan kewajiban. Coba bintang dulu. Apa itu hak, Nak? Apa yang kita dapat setelah mengerjakan kewajiban. Apa yang kita dapat setelah mendapatkan kewajiban. Betul? Betul. Masya Allah, very good. Coba, Kaisar.
apa contoh hak di rumah? Mendapatkan pendidikan dari orang tua. Masya Allah, pintar sekali Habibah. Kalau di rumah tadi sudah, sekarang di sekolah. Apa hak kamu? Apa hak yang kamu dapatkan di sekolah? Masya Allah, very good job. Apa hak kamu di rumah? Mendapatkan kasih sayang dari siapa, nak? Dari orang tua, very good. Tadi hak sudah, sekarang Umi mau tanya kewajiban. Apa itu kewajiban, Imam? Sesuatu yang harus dikerjakan. Benar atau salah? Benar, very good. Tepukan. 2 jempol untuk Imam. Keren. Oke, Masya Allah, very good. Nah, hak dan kewajiban. Berarti anak Umi mengulang pelajaran di rumah, ya kan? Masih ingat materi kita selanjutnya. Oke, Umi mau sebelum kita lanjut pembelajaran kita selanjutnya, Umi mau cek dulu. Anak Umi udah merapikan pakaiannya? Coba berdiri dulu semua. Sudah rapi? Peci Alim mana, nak? Tinggal, besok dipakai pecinya ya. Oke, dirapikan pakaiannya sebelum kita memulai pembelajaran. Alat tulisnya udah lengkap? Sudah. Siapa yang nggak punya pensil atau pulpen? Sudah punya semua? Alhamdulillah. Oke, sekarang buka bukunya pembelajaran kita selanjutnya. Nabi nampak semuanya? Nampak, nak? Oke, sebelum kita mulai, Umi mau tanya dulu. Sulit nggak nak belajar Pancasila hari ini? Anak Umi semangat nggak belajarnya? Apa kesulitan anak Umi sebelumnya belajar Pancasila? Apa kesulitannya? Nggak ada. Apa kesulitannya, nak, sebelumnya? Memikirkannya, oke. Banyak hafalannya ya? Ya. Karena hafalannya, tapi kan Umi nggak kasih PR banyak-banyak kan? Yang penting anak Umi belajar. Oke, sekarang Umi mau tanya, untuk apa sih kita belajar hari ini, nak? Untuk mendapatkan ilmu, very good. Terus apa lagi? Supaya apa? Supaya apa kita belajar hari ini? Mendapatkan ilmu. Terus apa lagi? Mendapatkan wawasan baru. Very good, Lirin. Apa lagi? Hah? Supaya pintar. Very good. Apa lagi? Agar dapat dilaksanakan pada masyarakat. Agar dapat dilaksanakan pada masyarakat. Masya Allah, luar biasa sekali pemikiran anak Umi ya. Penalarannya sangat kritis. Apalagi? Supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini berkah, bermanfaat, ya kan? Nah, materi kita hari ini yaitu keberagaman budaya Indonesia. Siapa tahu anak Umi apa itu keberagaman? Perbedaan yang ada pada seseorang dengan
menyanyikan lagu wajib nasional. Itu keberagaman, itu tandanya anak Umi mencintai Indonesia, mempunyai rasa nasionalisme. Nah, apa contohnya? Menyanyikan lagu Indonesia. Sekarang kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Karena materi kita hari ini adalah keberagaman budaya Indonesiaku. Oke. Bentar ya, Nak. Supaya Naomi tahu dan rasa cintanya kepada negara kita Indonesia, kita nyanyikan lagu nasional Indonesia. Bentar ya, Nak. Gak ada yang ngantuk kan, Naomi? Ada. Kita sama-sama dulu menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, kita di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, buka bukunya sekarang. Oke, kita ulang lagi ya. Mengikuti pembelajaran dengan baik. Jadi Umi mau tanya sekali lagi, kalau anak Umi ketika guru menjelaskan, apa yang anak Umi lakukan? Mendengarkan. Terus apa yang harus anak Umi lakukan ketika guru bertanya? Menyimanya. Terus apa yang harus dilakukan ketika ada yang sedang presentase? Mendengarkannya. Oke. Buka lagi ya.
nasionalisme. Oke. Nah, coba baca dulu, Pipa. Nampak nak? Nah, kenapa sih kita penting mempelajari keberagaman budaya Indonesia ini, nak? Kenapa? Supaya apa budaya Indonesia ini kita pelajari? Supaya budaya Indonesia menjadi lestari, betul. Nah, budaya Indonesia merupakan warisan yang kaya dan keberagaman mencerminkan identitas dan kekhasan setiap suku bangsa di Indonesia Nusantara dengan lebih dari 17.000 pulau. Indonesia memiliki ribuan budaya lokal yang unik, mencakup bahasa, tarian, musik, pakaian, kuliner, hingga adat istiadat. Setiap daerah memiliki budaya yang berbeda dan mencerminkan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat setempat. Betul tidak? Betul nggak Indonesia ini mencerminkan berupa beribu-ribu banyak macam pulau? Ada pulau apa aja di Indonesia? Pulau Sumatera, terus pulau lagi Kalimantan, Pulau Jawa, apa lagi? Pulau Sulawesi. Makanya dikatakan negara kita Indonesia ini adalah negara yang majemuk karena memiliki beribu macam pulau dan juga berbagai macam suku, adat dan iya, pintar sekali. Ya. Selanjutnya, nah, Naomi nampak itu? Itu contoh dari daerah mana, nak? Dari mana itu? Nah, itu rumah adat apa? Nah, ini adalah contoh dari rumah adat, kemudian tari-tariannya dan pakaian tradisional. Oke, nah itu ada tarian daerah. Yang pertama ada tari apa? Tari kipas. Yang kedua ada tari apa? Jaipong. Yang ketiga? Kemudian tari gambyong. Siapa tahu tari jaipong itu dari mana? Ada yang bisa mempraktikkannya? Bagaimana tari jaipong? Tari jaipong itu tangan dan pinggulnya semua bergoyang. Nah, itu jaipong, ya kan? Ada juga properti dari tari-tari setiap macam daerah. Selanjutnya, nah, itu nampak pakaian tradisional? Nampak? Yang pertama dari mana, nak? Dari Kalimantan. Terus dari mana lagi? Nah, dari mana lagi? Iya, pintar sekali ya. Nah, nampak kan dari pakaian daerah, kemudian dari tariannya juga memiliki ciri khas dan keberagaman budaya masing-masing. Nah, semakin Naomi mencerminkan atau melestarikan budaya Indonesia, maka semakin lestarilah negara kita Indonesia. Jadi keberagaman budaya kita akan terluas dikenal masyarakat luas, terutama di mancanegara. Oke, selanjutnya rumah adat. Rumah adat apa yang paling terkenal kira-kira menurut Naomi? Sumatera Utara. Itu dari mana?
Dari ya tempat tinggalan Umi, ya kan? Provinsi kita Sumatera Utara. Kemudian selanjutnya ada rumah adat apa itu? Papua. Kemudian apa lagi? Nusa Tenggara baru Gorontalo. Oke. Selanjutnya Indonesia lebih coba baca dulu sih kelompoknya. Syakila, coba Syakila baca. Nampak nak? Nampak nak? Baca dulu yang kuat. Keluarkan dulu suara yang paling indah itu. Kami mau dengar dulu. Coba. Masya, betul nggak nak? Kemana anak Umi? Pergi anak Umi ke daerah Hosea, bahasanya bahasa apa? Bahasa Batak. Pergi anak Umi ke Mandailing, bahasanya bahasa apa? Bahasa Batak. Setiap daerah memiliki ciri khas dan keberagaman budaya masing-masing. Oke. Selanjutnya, itu ada apa? Upacara adat. Setiap daerah memiliki upacara adat yang berbeda, seperti upacara ngaben di Bali dan sekaten di Yogyakarta yang mencerminkan tradisi lokal. Jadi kemana-mana anak Umi, acara adatnya atau upacara adatnya itu berbeda. Kalau di daerah Bali, upacaranya yaitu upacara ngaben. Ada yang tahu ngaben itu apa? Upacara yang ada di Bali. Kemudian ada juga sekaten di Yogyakarta yang mencerminkan tradisi lokal. Jadi untuk apa mereka nak? Biasanya setahu anak Umi, upacara adat ini dilaksanakan pada saat apa? Ada acara apa biasanya? Ada tarian daerahnya, kemudian ada upacara adatnya, ada acara apa? Hah? Hari Nasional, very good job. Terus apa lagi? Maulid Nabi, Masya Allah, luar biasa ya. Jadi acara adat atau upacara adat itu biasanya dilaksanakan pada hari peringatan nasional, hari besar Islam, ya kan? Luar biasa Umi ya. Berarti anak Umi belajar itu dari mana? Lanjut. Nah, ini yang paling Umi sukai. Umi suka nggak? Kuliner. Kalau mendengar tentang kuliner, apa yang dipikiran anak Umi? Makan. Biasanya Hasan selalu tuh bawa makanan yang berbeda. Kadang-kadang dibawanya empek-empek. Dari mana itu nak empek-empek? Dari Kembang. Dengan Hasan membawa empek-empek, terus dibagi-bagikannya ke teman-temannya, dia sudah mencerminkan rasa cinta tanah air yang mencerminkan sila keberapa nak? Sila ketiga Pancasila. Siapa yang masih ingat? Coba Umi mau nanya dulu. Lagu tentang simbol Pancasila. 1, 2, 3. Bintang, rantai pohon beringin, kepala banteng. Sekali lagi. Bintang, rantai pohon beringin, kepala banteng, kapas adi. Jadi setiap daerah Indonesia memiliki makanan yang khas seperti rendang. Dari mana rendang? Dari Sumatera Barat. Kalau anak Umi pernah lihat lomba pemilihan Miss Universe. Nah, Putri Indonesia itu membawakan
makanan pakaian yang ada makanan daerah Indonesia. Jadi ketika dia berjalan, dilebarkannya semua, rupanya ada makanan Indonesia. Ada nasi padang, ada empek-empek, rendang, ya kan? Sate, apa lagi? Hah? Dendeng, apa lagi? Papeda. Tahu papeda dari mana? Papua. Siapa yang pernah makan Papua? Papeda. Hah? Di Indonesia mana? Enak. Pakai kuah gulai. Papeda itu terbuat dari sagu, dimasak pakai air, kemudian diaduk baru dikasih kuah gulai. Kalau kita pakai nasi, warna putih ya. Kalau kita pakai nasi, mereka pakai papeda terbuat dari sagu. Jadi orang Papua itu masak makanan pokoknya sagu. Bagi yang suka, katanya enak sih. Pintar saya. Jadi banyak enak, ada gudeg, ada papeda. Apalagi setahu Umi? Rendang, soto, panggang kaca, daun ubi tumbuk. Daun ubi tumbuk dari mana? Mandarin. Pintar. Apalagi? Yang dari Mandarin? Ikan sale. Masya Allah, pintar sekali. Apalagi? Banyak ya. Pokoknya Indonesia kita ini mempunyai keberagaman budaya yang sangat kaya. Mulai dari pakaian adat, kemudian pakaian adat, baju adat, tarian daerah, dan makanan daerah. Ya, Alif ya. Alif. Semangat, Alif. Biasanya Umi besok boleh nggak bawa alat musik? Siapakah itu? Alif. Masya Allah sekali ya. Dengan Alif membawa alat musik, gimana Alif bawa musik apa itu nak? Hah? Drum box. Masya Allah. Nah itu termasuk alat musik apa? Yang dimainkan dengan cara apa? Ada juga dia pernah bawa alat musik yang dia apa aja tuh gitarnya? Dipetik, ya kan? Banyak pokoknya tarian daerah ya. Lanjut. Apa tuh? Ya. Bagaimana cara anak Umi melestarikannya? Mengenal budaya daerah melalui pendidikan dan literasi. Apa maksudnya? Belajar dan membaca, kemudian pelajari cara masaknya, apalagi jualkan dengan rekan-rekan, dengan tetangga. Itu tandanya anak Umi melestarikan. Siapa lagi tahu cara melestarikannya? Contohnya apa nak? Siapa yang pernah mengikuti upacara? Siapa yang pernah? Contohnya kita punya acara apa kemarin? Expo. Apa aja yang kita tampilkan kemarin pada saat Expo? Fashion show. Pakai pakaian apa lagi tuh? Ada Arabik, ada pakaian adat, ya kan? Jadi ketika Naomi memperagakan atau membawakan busana dari daerah, sehingga orang lain tahu, oh ini adat apa ya? Ya kan? Pasti orang menebak-nebak itu adat apa yang dipakainya. Jadi orang tak tahu. Umpamanya Uli bawakan dari Gorontalo dia bawa. Kok ini cantik ya bajunya? Rupanya Uli cantik juga ya. Nah, itu tandanya Uli melestarikan budaya Indonesia. Oke. Kemudian mewariskan nilai-nilai budaya kepada generasi berikutnya. Maksudnya gimana nak? Mengajarkannya kepada anak-anak atau adik-adik atau abang kita, ya kan? Generasi berikutnya itu maksudnya adik kita,
anak kita, cucu kita, ya kan? Oke. Nah, tadi anak Umi udah Umi jelaskan, udah Umi tanya dan anak Umi jawab. Sekarang Umi mau bagi kelompok dulu, ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Kita berdiskusi tentang keberagaman budaya Indonesia. Sebelum kita diskusi, coba anak Umi lihat dulu video yang Umi tunjukkan. Silahkan ditonton videonya ya. Suatu pagi yang cerah di desa yang bernama Desa Sukamangkor, terdapat beberapa penduduk yang berasal dari berbagai daerah dan penjuru Nusantara. Ada yang dari Padang bernama Tien, ada yang dari Madura bernama Sinyo, ada yang dari Jawa bernama Joko, dan dari Jakarta yang bernama Dano. Mereka semua hidup bertetangga dan memiliki rumah yang saling berdekatan. Namun mereka tidak pernah akur, mereka selalu bertengkar. Mereka bertengkar disebabkan karena sering menyombongkan daerah mereka masing-masing. Joko yang berasal dari Jawa sering terkena ejek dari teman-temannya karena ia memiliki logat yang khas dan nekuk. Sedangkan yang dari Madura, Sinyo, ia selalu membanggakan makanan khas dari daerahnya. Tapi harus tahu ya, makanan dari daerahku sangat beragam. Dapat sangat amin ya kan? Salah satunya sate anggur yang banyak dikenal oleh orang. Makanannya pun enak, apalagi orangnya jangan ditanya pasti mantap. Ia pun tak ingin ketinggalan. Ia juga memamerkan makanan khas dari daerahnya. Aduh, pernah makan enak, makan dari daging sapi yang masih dikeluarkan. Kalian kalau membawa pasti membayar. Hela yang merupakan penduduk dari Jakarta juga tak kalah. Ia memamerkan dan menyombongkan makanan khas dari kota asal. Ia menyebutnya kerak telur. Makanan yang terbuat dari beras ketan dicampur dengan telur, kemudian dipanggang di atas bumbu asam dan disajikan dengan taburan egg. Kagak ada makanan yang seenak kerak telur. Bilangin dia punya yang paling sedap. Itu sate Madura rendang lah, tapi kagak enak. Itu enak kerak telur. Nasi kerak kok dimakan? Gimana sih? Nggak ada yang makan. Lu bilang kan kerak telur kagak enak. Gila lu berani lo sama gue. Sini lo, gue sahabat dulu, berani lo sama gue. Sini lo, kalau dari mana sini, gue sahabat dulu, sini lo. Gak tau aja jangan gue yang punya kedua silat, sini, lawan gue. Hah? Bikin orang tapi gara-gara yang punya silat. Lama sih. Maju-maju sih kalau kurang lawan. Suasana di pos ronda tempat mereka berkumpul bersama menjadi semakin panas dan semakin rumit. Semuanya berdebat dan saling menyombongkan diri tentang daerah asal mereka. Kemudian datanglah pemuda yang berasal dari Padang. Dia sangat sopan,
dan sangat baik. Mendengar para tetangganya sedang ribut, Joko pun menghampiri mereka dan bertanya, Nyuwun sewu, ini kenapa kok kelihatan lesu semua? semua orang langsung terdiam dan melihat ke arah Joko. Sehingga pun menjelaskan bahwa mereka sedang bercerita tentang makanan khas di daerah mereka masing-masing. Namun, Joko tidak percaya karena mereka seperti orang yang ditebak. Kemudian, Sinyo menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Joko berpesan kepada semua orang untuk saling menjaga kerukunan dan persaudaraan antara satu dengan yang lainnya. Ngapunten sedaya, mau kita dari Madura, dari Jakarta, dari Padang, semua yang kita adalah warga negara Indonesia, kan? Perbedaan ini wajar. Tapi bukan barang sampai negara dulu memiliki Bhinneka Tunggal Ika. Intinya itu berbeda-beda, tapi tetap satu jual. Nah, tapi kita itu saling menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada di lingkungan kita. Lingkungan ini rukun. Joko mengatakan bahwa setiap manusia itu hanya milik Tuhan, memiliki tempat tinggal dan tinggal satu negara, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perbedaan bukanlah untuk diperdebatkan. Iya, mohon maaf emosi tadi. Mohon maaf, lain hari gue lagi belajar. Suasananya pun menjadi semakin riang. Semua orang tertawa bersama dengan Joko. Ternyata mereka semua menyesal karena telah bertengkar dan berdebat tentang daerah mereka masing-masing. Akhirnya mereka saling meminta maaf dan berjanji akan hidup rukun dengan tetangga meski dari daerah yang berbeda-beda. Masya Allah, luar biasa ya. Oke, dari video yang anak Umi tonton tadi, I just didn't realize I was this on the water. dari video yang anak Umi tonton tadi, Umi mau tanya dulu ke kelompok. Sesuai kelompoknya ya, Umi mau tanya kelompok satu. Dari kelompok satu Umi mau tanya Laika. Apa contoh keberagaman yang Laika tonton tadi? Keberagaman luar biasa. Give me 5. Good job. Kelompok 4. Apa lagi contohnya nak? Contoh keberagaman apa? Makan. Keberagaman suku. Masya Allah. Good job. Very good. Khalid. Khalid. Keberagaman apa nak? Apa aja dari makanan yang ada di situ, Khalid? Apa? Ayo. Makan apa tadi dia? Makan apa tadi dia, nak? Makan sate. Makan sate. Khalid pernah nggak makan sate? Pernah. Siapa yang beliin? Ayah. Masya Allah. Lanjut. Kelompok ini. Apa contoh keberagaman yang ada di video nak? Makan? Budaya. Terus apa aja? Lagi makanan yang nampak di situ? Rendang. Apa yang ada di pikiran anak Umi ketika melihat makanan? Mau? Mau makan, mau beli, ya kan? Oke. Kemudian, bolehkah kita saling mengejek, nak? Yang terjadi di video tadi apa? Apa yang terjadi? Saling mengejek. Apa yang diejeknya?
Padang, makanan Madura, kemudian makanan apa lagi? Yogyakarta. Apa yang terjadi ketika kita mengejek-ejek teman kita? Akan timbul perkelahian, akan timbul apa lagi? Uli ngapain nak? Ketika Uli mengejek-ejek teman Uli, apa yang dirasakan teman Uli? Sedih. Kalau Uli diejek teman, terus Uli gak terima, apa yang Uli lakukan? Coba kuatkan dulu suaranya. Biasanya Uli bilang kuat. Kalau Uli diejek teman, apa yang Uli rasakan? Apa yang Uli lakukan? Biasanya Uli ngapain kalau diejek teman? Membalasnya kalau apa? Kalau kita diajak teman, apa yang kita lakukan, Mak? Menasehati teman, nggak boleh gitu ya, ya kan? Kalau kamu saya ejek, apa? Bagaimana perasaan kamu, ya kan? Kalau jangan kamu diejek teman, dasar kamu gini-gini. Apa yang kamu lakukan? Kamu tunggu, tidak kan? Apa yang dicerminkan sebagai anak Indonesia? Bagaimana 7 kebiasaan anak Indonesia itu? Yang pertama apa nak? Taat beribadah. Taat beribadah termasuklah itu tidak mengejek teman, ya kan? Kalau kamu mempunyai akhlak yang baik, kalau kamu diejek teman, kamu ingatkan teman kamu supaya teman kamu menjadi teman yang baik, menjadi teman yang baik, anak yang baik, ya kan? Jangan pula diejek teman langsung kita nasihat kan nggak boleh. Atau kalau nggak bisa juga temannya kita kasih tahu Umi dan Ustadz kita, ya kan? Coba biar semangat, biar nggak ngantuk, tamu fokus. Selanjutnya, Umi mau tanya dulu. Dari video yang anak Umi tonton tadi, nasihat apa yang anak Umi dapatkan? Tidak bertengkar. Terus apa lagi? Saling menghargai. Apa lagi? Tidak menyombongkan diri, terutama dalam hal keberagaman Indonesia. Apa yang seharusnya anak Umi lakukan sebagai seorang siswa jika ada teman anak Umi yang berbeda suku, makanannya beda, kemudian ciri fisiknya berbeda, apa yang anak Umi lakukan? Saling toleransi. Apa itu toleransi? Menghargai satu sama lain. Betul nggak? Betul nggak, Kai? Betul. Itu yang bagus, nak. Oke. Jadi itu dia ya. Indonesia kita ini adalah negara yang kaya, negara yang majemuk, memiliki keberagaman banyak, berbagai macam pulau, mulai dari 17.000 pulau yang ada di Indonesia. Sebagai seorang siswa, sebagai seorang peserta didik, anak Umi harusnya melestarikan budaya Indonesia. Dengan cara apa tadi? Dengan cara kayak akan perasaan tadi apa nak? Dikenalkan, dibagi sama temennya boleh. Ya kan, apa lagi? Dipakai saat upacara adat. Ya kan, apa lagi? Mengajarkan ke generasi yang lebih generasi selanjutnya. Oke. Sekarang kan ada kertas yang sudah Umi bagikan.
ini silahkan sesuai kelompoknya, silahkan berdiskusi, diskusikan masing-masing ke setiap kelompok. Nah, masing-masing setiap kelompok diskusikan itu nama provinsinya dari mana, kemudian lihat bukunya, kemudian nama baju adatnya apa, tarian daerahnya, nama rumah adatnya, kemudian bahasa daerah. Silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya, ya. Diskusikan ya. Saling tanya temannya, kamu tahu nggak ini dari mana? Baca bukunya, buka bukunya, ha? Ya, saya tahu tanya bukunya, ya. Oke? Silakan lihat gambarnya, kemudian jawab pertanyaannya. Diskusi kelompok ya nak, harus sama jawaban setiap kelompoknya. Salah nggak apa-apa, namanya belajar. Diskusi ya. Ini namanya sebelum enggak tahu yang Papua dulu. Lihat dia dari mana. Oh, ini saya pernah kesini. Nanti kamu tahu ya kan dari mana. Ibu juga silakan ya. Jawab yang bisa aja, ya nak. Kalau nggak tahu nanti tanya. Lihat di buku ya. Diskusi nggak apa-apa ya nak, nggak apa-apa diskusi asal jangan main.
Sumatera Timur yang
Oke, siap. Nah, ya, siap. Sudah diskusikan. Coba Umi dulu mau tunjuk kelompok si Kaisar dulu. Bacakan satu. Silakan ada yang jadi moderator sama pembacanya. Ayo, silakan maju ke depan. Ayo Kai. Yang tokohnya nama saya. Ayo, semuanya. Cepat Kai. Ke depan. Cepat Uli. Ayo makan, makan. Makan lama. Ayo. Kami dari kelompok bacakan ini enak. Ya. Yang lain mendengarkan ya. Cepat. Kami dari kelompok 4 mau representasikan tentang budaya Indonesia dan Papua.
Kuat suaranya. Bagus Lana, soalnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Apa ini? Ayo, ayo cepat. Siapa jadi moderatornya? Dengarkan temannya ya. Maju lagi ke depan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil ragam budaya Indonesia dari Papua. Nama provinsi Papua, nama negaranya Merdeka, nama tariannya Sarjojo, nama rumah adanya Monas, nama makanan daerahnya Pempek. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salah berikutnya. Yang kuat suaranya ya, supaya melatih percaya diri suaranya yang kuat. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan dari kelompok 2. Nama provinsi Sumbar. Nama provinsi Sumatera Barat. Nama baju ada Minang. Nama rumah adat Sumatera Barat. Nama makanan daerah rendang. Bahasa daerah bahasa Minang. Masya Allah, tepukan. Selanjutnya, ayo. Nomor 1 Ayo, itu yang bagus tadi. Dengarkan temannya. Ana Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Provinsi Papua. Imam. Kau dengar? Kuat sedikit. Provinsi Papua. Nama rumah adat rumah Papua. Nama makanan daerah Papua. Terima kasih Ana Umi.
Kesejahteraan negara Indonesia. Oke, dengar dulu. Tadi apa aja yang udah anak Umi pelajari materi kali ini? Tentang apa saja? Belajar semalam yang hari ini. Keberagaman budaya Indonesia. Apa yang kita lakukan supaya budaya kita Indonesia ini semakin lestari? Apa? Iya, mengajarkan ke generasi selanjutnya. Betul, apa lagi? Iya. Jadi setelah anak Umi mempelajari, Umi harap minggu depan anak Umi tetap belajar dan mengulang materi kita hari ini. Dan selalu mencintai negara kita Indonesia dengan cara apa? Mengetahui keberagaman budaya, toleransi dengan teman. Kalaupun ada temannya yang berbeda suku, agama, kemudian berbeda suku, adat, dan bahasa, tidak boleh kita tapi kita apakan, nak? Kita nasihati dan kita temani. Jadi Umi harap anak Umi semuanya minggu depan tidak ada lagi yang tidak rapi. Harus pakai peci, bangun tidurnya cepat, tidurnya cepat. Apa tujuh kebiasaan Indonesia? Taat beribadah, rajin olahraga, Rajin belajar, bermasyarakat, bangun pagi, makan sehat, bergizi, dan berjurang. penuh apresiasi. Jika body, hobi, penuh apresiasi. Jika body, hobi, terima kasih anak Umi. Semoga anak Umi selalu sehat dan belajar di rumah sehingga menjadi anak yang pintar. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi